Oke, kali ini kita akan membahas tentang limfosit T. Nah, pada bab limfosit T ini nanti kita akan membahas yang pertama tentang jenis dari limfosit T, kemudian akan dibahas cara kerja dari setiap jenis limfosit T. Kemudian yang ketiga, ini yang khas banget ada di limfosit T, yaitu APC dan MHC. Nah, sebelum membahas bahasan yang pertama tentang jenis-jenis limfosit T, kita intro dulu nih. Masih ingat nggak video sebelumnya yang membahas tentang perbedaan limfosit T sama limfosit B? Nah, di sini ada poin penting banget yang perlu ditekanin untuk memahami konsep limfosit T ini. Yang pertama, limfosit T itu menyerang antigen yang berada di intrasel. Nah, berbeda kan dengan limfosit B, yang mana limfosit B ini dia menyerang antigen bebas, bukan yang ada di intrasel. Kemudian poin penting yang kedua yaitu limfosit B ini itu dia menyerang sel secara langsung. Beda dengan limfosit B yang menyerang dengan antigen, atau dengan kata lain dia menyerang jarak jauh. Kalau ini dia harus datang ke sel yang terinfeksi baru dia bisa bekerja. Nah, apa gunanya kita mengetahui poin ini? Jadi, karena limfosit T ini dia menyerang antigen yang ada di intrasel. Nah, jadi misal ini tuh sel kita, kemudian ini yang merah-merah itu adalah patogen yang masuk ke dalam sel. Nah, karena patogennya ini ada di dalam sel T ini nggak bisa ngelihat, ya, karena dia ada di dalam sel. Oleh karena itu, pada seluruh sel tubuh kita, kecuali sel yang tidak berinti ya, kayak sel darah merah, pada seluruh sel tubuh kita itu punya mekanisme tersendiri ketika ada antigen atau patogen yang masuk ke dalam sel tersebut, yaitu sel tubuh kita itu akan menguraikan patogen tersebut dengan enzim lisosim yang ada pada setiap sel. Kemudian setiap potongan dari antigen tersebut itu akan ditampilkan pada permukaannya gini. Nah, agar bisa ditampilkan pada permukaannya, dia butuh suatu molekul yang hijau-hijau ini. Nah, yang hijau-hijau inilah yang nantinya kita sebut sebagai MHC. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut di poin ketiga. Nah, setelah patogen atau antigen yang masuk ke dalam sel normal itu diuraikan menjadi molekul-molekul kecil, molekul ini itu akan ditampilkan pada permukaan sel dengan MHC, ya kan? Nah, limfosit T ini sama, dia punya suatu reseptor pada permukaannya. Reseptor ini berfungsi sebagai mata yang hanya bisa melihat satu jenis antigen. Nah, ketika antigen tertentu sudah ditampilkan pada permukaan suatu sel normal, reseptor sel T ini itu akan bereaksi terhadap antigen tersebut. Nah, setelah dia itu berhasil bereaksi, maka dia akan saling bergabung antara antigen pada MHC dengan reseptor sel T. Ya, ini reseptor sel T ya, dia bentuknya X. Kalau yang limfosit B dia bentuknya Y gitu. Ya nih. Kalau yang poin kedua, karena dia itu menyerang sel secara langsung, sel yang terinfeksi secara langsung, makanya dia nggak bisa cuma ngelepas reseptornya aja, dia harus nyamperin sel yang terinfeksi.